ini sudah jam 10 tepat teman-teman. Seperti janji saya tadi, kita akan mengundang ya speaker kita hari ini yang sangat luar biasa ya. Kita panggil inilah Kakak Jero Jemiwi. Oke, Om Swastiastu, Kakak. Terima kasih banyak. Selamat datang di acara Citra, cerita inspiratif untuk kita. Terima kasih Kakak Jero Jemiwi, luar biasa banget sudah hadir di acara kami. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi dan manfaat untuk semuanya. Aduh, kalau ngelihat sosok Kakak ini, kalau ngelihat wajahnya udah, saya tuh udah yang apa ya? Aduh, bahagianya tuh nggak bisa diungkapkan kata-kata. Boleh sharing nggak, Kak? Ini pembukaannya, ini jujur banget loh, Kak. Tepatnya di tanggal 23. Di tanggal 23, saya sampai mimpi loh, Kak. Nggak tahu ya, mungkin ini bawah sadar atau gimana gitu, Kakak datang gitu. Ya, saya sampai pokoknya kalau lihat Kak Jero Jemiwi ini udah nggak tahan deh. Harus saya, Kak. Aduh, terima kasih Kak sudah berkenan hadir. Cantik sekali loh, gimana kabarnya? Baik. Astungkare, sehat. Astungkare, terima kasih Kakak. Iya. Baik Kakak, Kak Jero Jemiwi ya, gimana Kak? Sehat semua. Astungkare, sehat juga. Nggih, salam buat keluarga. Agak sedikit putus-putus sih Kak. Putus-putus ya sinyalnya. Gak? Oh oke, gitu. Sebentar. Iya. Nggih, boleh pakai headset nggih. Oke. Nggih. Sebentar. Nggih. Baik. Nah, ini sambil kakaknya pakai handphone. Nggih, yang juga pakai handphone. Nah. Iya, nah sekarang udah jelas nih Kak. Makasih banyak. Bentar. Kak. Nggih. Udah jelas? Sudah. Sampun. Oke, ini udah oke banget. Makasih banyak loh Kakak. Kakak boleh tahu nggak ini kalau dipanggilnya, kemarin kan saya panggil Bunda gitu ya. Kayaknya lebih enakan dipanggil Kakak. Kakak lebih senangnya dipanggil apa nih Kak? Dipanggil apa aja, nggak masalah. Oh gitu. Oke. Kakak Jero apakah Kakak Jero apa Kakak Jemiwi lebih senangnya dipanggil? Jero biasanya. Karena Jemiwi itu nama kecil saya sebelum ngiring sebagai Jero Mangku. Oh, kenten. Nggih, baik. Nggih senampure nggih Kakak Jero nggih. Kakak Jero boleh diperkenalkan dulu nih Kakak Jero, karena banyak juga nih teman-teman yang pengen tahu lebih dekat gitu ya sosok dari Kakak Jero. Ya, bagaimana kiprahnya hingga saat ini Kakak Jero juga merupakan founder dari Bali Coaching Institute ya Kak ya? Betul. Iya. Oke, boleh. Nggih. Itu ada yang bilang suara saya nggak kedengeran ya. Jadi saya coba pegang aja ya. Mungkin ini karena ketutupan. Iya, boleh Kak. Boleh. Jadi speakernya langsung agak dibawa ke ini ya, di dekat. Nah, boleh Kak. Sekarang bagaimana? Sudah merdunya sudah Kak. Sudah. Oke. Sudah Kak. Ya, jadi saya pegang aja mungkin agak goyang-goyang ya. Nggih, terkenal. Jadi tadi pertanyaannya Putri tentang nama. Saya boleh dipanggil siapa aja senyamannya Putri ya. Baik, terus teman-teman yang terima kasih banyak sudah hadir. Hari ini kita belajar sama-sama. Saya belajar banyak loh dari Putri. Putri ini sosok yang sangat rendah hati, banyak membantu orang tapi tidak mau menunjukkan ke orang-orang. Jadi itu luar biasa sekali. Saya belajar dari Terima kasih Kak Jero. Terima kasih Kak Jero. Iya, sama-sama. Hari ini saya senang sekali. Terima kasih Putri mengundang, jadi bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi apa yang kita punya, ya. Baik Kak Jero. Kak Jero, boleh dong Kak, ini banyak juga dari teman-teman Citra gitu ya, yang pengen tahu nih sosok lebih dekatnya dari Kak Jero, profilnya. Nah Kak Jero ini sebelum menjadi seorang life coach seperti itu ya, kalau nggak salah saya dengarnya dulu pramugari nggih, betul nggih?
dan juga Iya, presenter gitu ya. iya, Wow, iya luar betul biasa banget. sekali. Boleh diceritakan Saya Kak, boleh hobinya diceritakan Kak. jalan-jalan. Oh, suka Boleh, itu traveling. ada, Yes. iya, itu ada Mbak Happy, salam kenal buat semuanya ya, buat Mbak Happy, buat semua. Saya Ya. itu hobinya jalan-jalan dari kecil. Jadi gimana caranya supaya hobi saya tidak menghabiskan uang? Hobi saya justru supaya mendatangkan uang, ya kan? Uang. Karena uang sarana untuk hidup, bukan tujuan, Iya, tetapi betul. sarana untuk hidup. Akhirnya Betul. eh, niatan saya untuk jalan-jalan eh, terkabulkan, kemudian sambil kerja. Jadi itu berkah yang luar biasa. Dulu tahun 2003 saya lulus S1, saya langsung melamar di Air Paradise International, kebetulan langsung diterima. Nah, yang pada akhirnya saya tahu bahwa tidak ada kebetulan, semua adalah Iya, kebetulan yang bukan kebetulan, which kebetulan. is itu synchronicity gitu kan. Nanti kita ngobrol apa itu synchronicity dan Synchronicity. bagaimana cara menariknya supaya hadir Ya, dalam hidup kita. ya. Kemudian setelah saya ikut airline 2 tahun di Bali, langsung ada bom Bali ya. 2003 saya masuk airline, 2003. terbang ke beberapa negara, ke Jepang, ke Korea. Belum ada demam drakor waktu itu tahun 2003 Oh, belum gitu. belum ada demam drakor ya Kakak ya. Oke, oke. Iya, jadi sempat ke beberapa negara di Australia, kemudian dan lain sebagainya. Lalu bom Bali 2 meledak. Nah, akhirnya Ya. kita semua tidak kebagian pesangon, kita dirumahkan sama persis nasibnya seperti Seperti teman-teman di ini. pariwisata saat ini, betul. Oh, oke. Saat itu kan karena ada bom Bali yang kedua, jadi recovery-nya cukup lama dibandingkan bom Bali yang pertama kan, Pertama. tahun Iya, iya. 2004. Jadi akhirnya saya memutuskan, waduh kalau di Bali ini masih suka jalan-jalan. Terus saat itu sudah berani sudah berani buka usaha percetakan. Ya, akhirnya namanya saya dari kuliah lanjut itu biru sudah kerja percetakan. sebetulnya, betul. Wow, Jadi luar saya biasa dari banget. sambil kuliah itu sambil bantu usaha keluarga. Usaha ayah saya almarhum dari dulu itu jual beli mobil bekas dan sepeda motor bekas. Kapan hari saya sempat sharing foto saya tahun 87 ya. Nanti saya tunjukin sama Putri. Ya, siap. Jadi sambil kuliah saya sambil bantu jualan mobil di Denpasar ya. Jadi singkat cerita, akhirnya karena belum selesai hobi jalan-jalannya, saya melamar ke Dubai. Saya diterima di sampai sebuah ke Dubai. airline di Dubai. Oh, Saya oke, stay oke. 2 tahun. Jadi sempat 2 belajar tahun bahasa ya, Arab. kayak. Betul. Nah, sudah merasa cukup, akhirnya saya kembali pulang. Gitu ceritanya. Sampai 2007 ya, 2007 pulang ke Indonesia, langsung tinggal di Bali lagi. Sudah bergelut dengan banyak dunia human relation ya, suka dengan dunia training, tapi belum serius banget. Nah, singkat cerita akhirnya terbangunlah Bali Coaching Institute. Ketemulah dengan yang namanya self love gitu. Itu. Oke. Berarti Kakak di Bali Coaching Institute ini didirikannya tahun berapa tepatnya? Tepatnya itu tahun 2016. Serius 2016. didirikan 2016. 2016 Tapi ya. saya awali perjalanan self love itu sebetulnya dari usia saya 10 tahun. Karena ada sebuah usia 10 tahun ya. Kenapa? Karena usia 10 tahun saya kehilangan orang yang paling saya cintai, yang paling saya kagumi, yaitu adalah ayah saya. Jadi ayah meninggal ketika saya sedang sangat-sangat membutuhkan figurnya. Jadi usia 10 tahun ayah saya meninggal, saya oleh keadaan dipaksa untuk dewasa lebih awal. Jadi saya punya 2 kakak cowok. Kakak saya sangat baik dengan cara pendidikan yang lumayan keras ya, karena saat itu kan kita semua terkejut ayah meninggal tiba-tiba. Iya, Kakak Nah, berarti dari situ saya umur 10 tahun self ini love kan itu. memang benar-benar yes.
benar-benar butuh banget ya namanya sosok pendampingan dari figur Sangat ayah ya, betul ya Kak ya. betul. Oke. Lalu Gitu Kak, ceritanya. Jadi singkat ceritanya, ada banyak perjalanan yang kala itu saya anggap bahwa itu adalah sebuah kesulitan, sebuah derita. Kala itu, ya. kalau itu Tapi ya Kak ya. seiring waktu, saya meyakini dan memandang bahwa semua itu adalah pendidikan gratis, kuliah gratis dari Universitas Kehidupan. Saya nggak Asik. mungkin bisa membagi sesuatu yang kalau itu saya temukan dari buku saja, karena itu tidak akan kuat. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu, kemudian kita menyelesaikannya, bukan mengakhirinya, karena mengakhiri bukan berarti menyelesaikan, tapi menyelesaikannya itu otomatis mengakhirinya dan mengubahnya menjadi sesuatu, menjadi energi yang baru, menjadi transformasi yang baru, yang astengkare mudah-mudahan berguna untuk orang lain. Sebagai bekal bukan hanya hari tua, tapi bekal keberangkatan kita pulang ke rumah asal kita nanti. Gitu. Luar biasa banget. Agak panjang ya. Kakak Jero ini luar biasa banget ya. Di usia yang dibilang itu kan 10 tahun itu remaja gitu ya Kak ya. Kakak Masih sudah kecil. memiliki kakak sudah memiliki mindset yang kuat banget nih loh Kak. Ya bahwa kesulitan itu dilihat menjadi sebuah tantangan sebagai pembelajaran. Ya, ini kan udah pasti digetularkan dari sosok orang tua gitu ya Kak ya. Berarti yang Kakak selama ini dari kecil hingga saat ini yang menjadi role model hidupnya seorang Kakak Jero Juniwi ini berarti siapa nih Kak? Ayah? Yang Atau pertama ayah saya. Ayah dan ibu memiliki nilai yang sama besar, sama hebat di mata saya. Karena saya usia 8 tahun, saya sudah dipinang, dipadik menjadi juru mangku istri Pura Alas Arum Batur. Jadi dari usia 8 tahun saya sudah ngaturang ayah, sudah pegang gente dari usia 8 tahun yang tidak ngerti apapun. Masih sampai sekarang. Jadi ada, kalau di Batur itu tradisinya cukup kuat sehingga kita semua meyakini bahwa ada hal-hal yang perlu diteruskan dalam hidup, dalam kaitan dengan tradisi untuk menjaga struktur keilahian dari desa tua, yaitu desa Batur salah satunya. Nah, ayah adalah sosok yang pekerja keras, sangat bertanggung jawab, pantang menyerah, dan sosok yang sangat pemberani. Itu yang saya ambil dari ayah, itu yang saya jadikan pegangan. Kemudian dari ibu adalah sosok yang sangat lembut, sangat menerima, sangat pandai menyembunyikan isi hatinya, ya, sekaligus sangat bahasa Balinya itu natakin, persis seperti Ibu Pertiwi. Jadi dikencingin ya, dibuangin sampah nanti dikasih yang bagus juga nanti dikembalikan ke kita berupa bunga yang cantik, dikembalikan ke kita berupa buah yang manis. Jadi ibu adalah seorang pemberi yang luar biasa. Tentu mereka berdua tidak sempurna. Ketidaksempurnaan mereka saya jadikan rambu-rambu supaya saya tidak meniru apa yang menjadi kekurangan mereka. Tetapi kelebihan mereka saya jadikan mercusuar kemana saya sebaiknya melangkah gitu. Dan tentu seperti yang Putri tahu, kehidupan setiap orang itu ada ups and down. Dan itulah hidup. Karena roda pedatinya mesti terus berputar. Gitu. Wow, memang ini sudah tercermin banget ya. Kalau kemarin gitu ya kakak mengatakan, pantulannya dari Kakak Jero Juniwi ini memang sangat terpancar dari tadi dua sosok yang luar biasa yang menjadikan itu juga core value-nya kakak gitu ya, bahwa untuk setiap harinya di dalam kehidupan kakak sosok yang tanggung jawab, pekerja keras, lembut gitu ya, terutama dari mama ya, menerima dan sangat pintar menyembunyikan isi hati. Wah, ini perlu banyak belajar karena ini sangat kita perlukan juga ya Kak ya, biar dalam kehidupan ini kita bisa seimbang
Karena hidup tuh nggak mungkin hidup never flat gitu ya, datar gitu ya, pasti ada up and down-nya. Nah Kak, boleh nggak dikasih tips nih buat kita nih Kak, bagaimana cara gitu ya mengatasi agar pada saat kita dalam keadaan hidup di saat yang bagus atau kurang bagus, tapi kita bisa diam di middle way ini Kak, gitu Kak. Bagaimana cara membijaksanai gitu ya diri ini agar tidak terlalu up and down gitu loh. Jadi bisa di tengah-tengah gitu loh Kak. Gimana tuh Kak? Jawabannya satu, self love. Ya, cintai diri. Cintai itu kata-kata yang sangat universal. Itu mesti dibedah dengan keseimbangan antara pikiran dan perasaan, ya. Walaupun secara keilmuan bahwa pikiran itu adalah sumber perasaan itu sendiri. Tetapi bahasa umum saya pinjam, jadi balance antara otak dan hati, pikiran dan perasaan, lalu jalan tengahnya adalah self love. Sama seperti kita, coba kalau Putri ingat, Putri jatuh cinta sama suami kapan? Masih ingat nggak tanggal berapa, tahun berapa? Ayo. Tahunnya masih, bulannya masih Juli 2009. Oke. Kalau dipejamkan matanya 1-2 detik, masih ingat nggak suasananya kapan? Di mana? Oh masih. Apa? Suami pakai baju apa? Masih ingat? Kalau baju masih ingat. Okay. Karena ini banget, apa namanya, unik banget saya ketemu sama suami saya. Didatengin ke rumah, dan saya bilang sama Tuhan, emang sempat meminta gitu kepada Tuhan. Tuhan, di dalam kondisi saya seperti ini, saya mau jodoh ya, siapapun yang bisa ngobrol sama papa saya lebih aja dari 15 menit, dia ada yang jadi suami saya. Nah ternyata suami saya datang ke rumah gujuk-gujuk, bahkan ngobrolnya bukan 15 menit, 1 jam. Saya yang dikasih 15 menit. Kebalik Tuhan ya Bun. Wah luar biasa banget. Akhirnya saya langsung bilang, wah kayaknya nih bener dah, ini yang jadi suami saya gitu Kakak. Berarti udah berhasil itu menarik synchronicity, kebetulan yang bukan kebetulan ya kan? Kebetulan, tadi kita ngomong di awal. Bener, Kak. Nah, kenapa saya tanya itu ke Putri? Karena seperti itulah cinta. Cinta itu nggak bisa diceritakan, nggak bisa diwakili dengan kata-kata, dengan lukisan, dengan apapun, nggak bisa. Cinta itu hanya bisa dialami. Jadi kalau kita mau mencintai diri, kita harus mengalami banyak hal, ya, alami banyak hal, jujur kepada pengalaman kita sendiri, sekalipun begitu sulit untuk jujur kepada orang luar, di luar diri kita, tetapi modalnya kepada diri kita, kita mesti jujur. Kenapa? Karena dari kejujuran akan lahir keberanian. Tanpa kejujuran tidak akan pernah ada keberanian. Keberanian untuk menerima, keberanian untuk melihat dan menempatkan sesuai tempatnya, keberanian untuk mengubah, ya. Jadi kenapa harus jujur? Karena jujur adalah bentuk cinta yang paling halus. Jadi mencintai diri itu seperti quotes yang sering saya sampaikan. Mungkin kalau Putri masih ingat waktu di Google Woman Wheel, self-love is a process. You just have to start it. And we start it every day. Dan kita mengawalinya, memulainya setiap hari. Gitu. Jadi tipsnya adalah self-love. Membedah self-love itu sama seperti pertanyaan saya ke Putri. Kita mesti melakukan self-talk ke dalam. Apa yang kita obrolin dengan diri kita sendiri. Ketika Putri ngerasa, ini biaya anak sekolah naik loh Pak. Ini untuk odalan kita mesti peturunan sekian loh Pak. Ada perbaikan merajan, terus ada keluarga meninggal, masa kita nggak sumbang ini sih Pak, dan lain sebagainya. Kita punya panggilan hati untuk selalu berbagi. Tapi sekaligus kita mengelola keuangan kita di dalam. Mana kebutuhan investasi, mana kebutuhan untuk spending, untuk saving, dan lain sebagainya. Biasanya kan hal-hal yang menjadi problem sehari-hari tidak jauh dari jari kita. Supaya mudah saya gunakan jari saya, ya. Jari yang pertama ini, ya 5 hal jari yang pertama ini dari fisikal, ya. Jadi 5 area yang menjadi sumber masalah tidak jauh-jauh dari fisikal. Mau bangun pagi tapi pegel-pegel. Kenapa punggungnya pegel? Karena ada tanggung jawab yang berlebihan yang diambil. Ya, tanggung jawab yang
diambil tidak terekspresikan dengan tepat dan total, tidak tertransformasi dengan sempurna oleh diri kita, sehingga jatuhnya aduh punggungnya pegel, aduh lehernya pegel, apa kolesterol dan lain sebagainya. Belum tentu, bisa jadi itu psikosomatis. Nah, jadi mau bangun pagi, angkat dulu, masih dingin. Nah, jadi ada dialog apa? Self talk-nya kita apa? Kalau bicara self talk, pasti bicara self talk. Area pertama physical, yang kedua emosional. Kita tidak pernah kekurangan kemampuan untuk presentasi di depan klien. Apalagi misalnya tim Citra, ya tim Citra udah hebat-hebat banget. Kemudian trainingnya sudah sangat memadai. Tapi kenapa ketika ketemu klien presentasinya nggak closing, nggak gagal? Nah itu nggak. Nah itu boleh nggak dikasih tipsnya? Itu kenapa? Itu kenapa kakak? Bisa jadi itu kira-kira karena dia tidak ada problem di mental block seperti itu? Salah satunya, tapi supaya tidak menjadi berat, ya kita sebut saja ada sesuatu yang belum selesai di dalam. Misalnya ada dari sisi yang kedua yaitu emosi, ya emosional. Jadi mungkin ketika kita presentasi kita total menggunakan kepala kita. Kita sampai tidak terhubung dengan hati kita, sehingga apa yang kita katakan betul-betul keluar hanya dari pengetahuan tok. Ya, tidak ada getar yang dirasakan oleh klien, oleh customer. Jadi presentasi kita bagus, smart, tapi nggak ada rohnya. Nggak bisa dirasakan vibrasinya. Nah, kelihatan ya itu ya kak ya. Itu terasa. Kelihatan dan sangat terasa banget ya kak ya, benar-benar. Kita pun yang presentasi akan merasakan. Kita jadi tahu ini saat ini kita sedang menghadapi apa nih? Ada emosi apa yang memblokade kita? Ada emosi apa yang belum kita kenali yang mensabotase kemampuan kita untuk menggetarkan hati klien? Ya kan ketika kita presentasi kan tim Citra ingin membantu klien. Ya kan kenapa klien ingin dibantu kok dia nggak merasa tergetar? Bukan kesalahan pada klien, tetapi adalah ada apa, pertanyaannya ada apa di dalam diri kita yang mensabotase kita terhadap niatan kita membantu tersebut. Kenapa niatan baik kita untuk membantu nggak bisa dirasakan oleh klien? Nah itu salah satu contoh. Mungkin ya tadi masalah fisik sudah terlewati, kita saat presentasi sudah tampilan fisiknya bagus, mungkin di emosi. Mungkin tadi keluar rumah oke, baik-baik aja. Mungkin semalam mimpi apa sudah terselesaikan juga. Mungkin ketika di lampu merah ada orang ngebelnya kekencengan dari belakang. Terus kita kesel jadi tanpa sadar ke bawah. Keluar terus kata-kata nggak bagus. Oke. Gitu. Nah itu yang kedua. Baru yang kedua. Nah yang ketiga. Ya, yang ketiga sumber masalah sehari-hari adalah finansial kita. Finansial, ya kan? Benar tuh. Emosinya oke, finansialnya, bagaimana cara mengelolanya dan seterusnya. Terus yang keempat apa? Relationship, hubungan. Hubungan siapa? Diri sendiri dengan dirinya sendiri, diri kita dengan masa lalu, diri kita dengan harapan di masa depan. Kita terpenjara nggak pikiran dan harapan kita? Kita terpenjara nggak oleh kenangan-kenangan akan kesuksesan masa lalu. Dulu aku presentasi sekali aja udah langsung closing loh. Bisa closing. Sekarang nggak susah. Nah itu dia. Jadi ada self questioning. Jadi ada mempertanyakan kemampuan diri. Nah, ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan diri, tidak dibarengi tindakan untuk memperbaiki dan menyelesaikan itu, jadilah itu self blaming. Jadilah menyalahkan diri sendiri. Setelah menyalahkan diri sendiri, kadang diri sendiri nggak terima disalahkan, jadilah self-excusing. Akhirnya kita banyak alasan. Ya orang dulu lain. kan aku ya dulu aku kan masih belum punya baby, jadi nggak ngurus siapa-siapa. Aku fokus kerja. Kalau sekarang aku sudah punya baby dan lain sebagainya. Bahkan gitu. Pandeminya dibawa-bawa juga ya kak ya. Kalau dulu kan bisa jualan, karena nggak ada pandemi, sekarang orang pandemi. Justru dengan ada ini. Nah kak, ini saya tertarik banget ya
saya langsung dapat insight gitu ya Kak ya. Berarti relationship itu, tadi saya kebayang, oh kita harus menjaga relationship. Berarti kepada orang lain, saya kira begitu. Ternyata ini relationship-nya dari Kakak Jero mengatakan bahwa relationship itu dimulai dari diri dulu. Berarti kita harus menjaga hubungan itu dimulai dari diri dulu. Dan ada harapan, bahkan juga berelasi dengan masa lalu. Berarti ini persis seperti kesadaran untuk menerima diri gitu ya Kak ya. Dari baik itu masa lalu, masa depan, atau berarti ini agar tidak menjadi sebuah kecemasan gitu akhirnya gitu ya Kak ya. Betul nggak seperti itu Kak? Betul. Jadi kalau kita menjalin, betul ya Kak ya. Oke. Wah, luar biasa. Jadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu muncul dari itu sifat alami pikiran. Ini yang perlu disadari. Ngomong self love, ya, namanya self love itu sudah puncak yang paling tinggi. Ibarat kita mendaki gunung. Nah, awalnya tentu kita di kaki gunung dulu, ya kita pelan-pelan. Kayak misalnya tadi Putri, saya tanya pertama kali, kapan jatuh cinta pertama sama suami, ya kan? Sebelum menjalin cinta, tentu harus kenal dulu dong, ya kan? Kenal dulu. Terus PDKT dulu, cocok logi dulu, kalau cocok jalan, kalau enggak terima kasih, kan gitu. Cocok logi namanya ya, cocok logi. Oh iya. Bagus itu istilahnya Kak. Cocok logi. Cocok apa namanya? Bisa mengembangkan cinta, bibit cinta yang ada. Kan semuanya berawal dari bibit ya kan, sebelum menjadi pohon cinta yang besar, bahkan berbunga, menjadi anak-anak, berbuah, menjadi banyak hal kebaikan yang timbul sekarang, bahkan kebermanfaatan untuk banyak orang ya kan. Nah, mulai dari kenal dulu. Ngomong self love itu kita mesti kenal diri kita. Kenal kebiasaan kita, ada good habit, ada bad habit. Kebiasaan dari bangun pagi kita ngapain? Hal yang pertama kita pikirin ngapain? Kita mau apa? Atau kita nggak usah mikir deh, males, ogah apa segala macam. Self talk kita itu apa? Gitu. Jadi itu yang betul-betul perjalanan self love itu kayak mendaki gunung. Udah di puncak pun, udah mencintai diri sendiri, kita mesti siap-siap turun gunung untuk mendaki gunung yang lebih tinggi. Karena hidup itu nggak berhenti di satu titik. Sampai kita dipanggil nanti, makanya long life long life learning gitu kan, kita belajar sepanjang hidup kita. Dan pelajaran tersulit adalah diri kita. Orang yang paling sulit kita pahami adalah diri kita. Jadi saya bilang mungkin kita sudah berjalan-jalan ke banyak negara, tapi jarang sekali kita punya keberanian untuk berjalan-jalan ke dalam diri kita. Gitu. Ya, kita sudah belajar banyak hal, tapi hal yang terpenting dalam hidup kita lupa kita pelajari, yaitu diri kita sendiri. That's self love. Aduh, benar banget Kak. Kadang sering kita sibuk mencari, mempelajari orang lain gitu ya, bahkan yang di luar diri kita. Tapi kita lupa gitu loh, bagaimana kita mempelajari, mencintai diri kita. Bener Kak. Bahkan kalau secara finansial lagi, bahkan kita paling banyak ngasihnya buat orang lain. Buat ke diri kitanya berapa? Nggak ada hitungannya gitu. Makanya kemarin juga dapat pembelajaran banget. Oh, berarti setiap income yang kita dapat nih harus ada yang dikasih gitu ya, berapa persentase untuk ke diri kita. Wah, itu luar biasa banget. Karena dia yang sudah bekerja ya Kak ya, setiap harinya kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Terus kemudian Kak, yang kelima apa nih Kak yang biasanya yang menjadi problem? Yang kelima itu adalah spiritual. Ya, bicara spiritual itu misalnya gini, pada satu titik ya, Putri mungkin punya teman, sahabat atau keluarga ya, ekonominya bagus banget, terus fisiknya sehat, kemudian cantik, ganteng, hubungannya dengan suaminya bagus banget, hubungan dengan istrinya bagus banget, dengan anak-anaknya penyayang segala macem, nggak ada masalah emosi juga, dia nggak punya emosi yang meledak-ledak. Tapi kok dia ngerasa hidup dia kosong. Misalnya dia cerita, Tri, kok aku hampa ya? Aku kok ngerasa jenuh ya? Padahal karirku bagus. Nah, jadi kehampaan, kekosongan itu salah satunya adalah core-nya di spiritualitas itu. Spiritual itu berbeda dengan religius ya. Jadi kita membakti, membanten itu part of religi. Jadi itu bagian budaya dari itu ya Kak ya. Ya. Nah,
spiritualitas itu adalah hubungan personal, hubungan intim kita dengan kesemestaan, dengan keniscayaan, dengan belief system kita yang di dalam, dengan Tuhan dalam berbagai sebutannya. Ya, banyak anak-anak muda sekarang bahkan jarang menyebut nama Tuhan, tetapi dia meyakini bahwa ada entitas yang paling tinggi, ada super power energy yang menghidupi kita. Boleh juga, gitu loh. Boleh juga meyakini. Jadi sang creator terbesar. Jadi yang menciptakan seluruh penciptaan ini. Jadi hubungan yang erat kita dengan sang creator tersebut, the divine energy tersebut, itulah spiritualitas. Seberapa lembut kita kepada diri kita, itu bagian dari spiritualitas. Seberapa memaafkan kita terhadap kekurangan kita, kesalahan kita mengambil keputusan, ketidakikhlasan kita kepada hal-hal yang memang kita ketahui harusnya kita bisa ikhlas, tapi kok kita nggak bisa ikhlas. Jadi kelembutan kita merawat, mengemong diri kita, itu adalah spiritualitas. Yes. Oke. Bahkan spiritualitas ini kalau bisa dibilang kalau kita berjalan gitu ya setiap harinya Kak ya. Seperti spiritualitas ini bukan di nomor 5 ya Kak ya. Di nomor 1 mungkin Kak. Karena kan karena adalah itu ada belief system ya Kak ya, ada belief systemnya di sini. Wow, saya jadi tambah horizon lagi ya bahwa spiritualitas itu tidak hanya mungkin orang banyak, wah kamu rajin supaya kamu rajin teater, berarti sudah spiritual gitu ya. Bahwa ternyata spiritualitas itu adalah apa belief system yang ada di dalam dirinya ya Kak. Itu luar biasa banget. Itu adalah bangunan keyakinan gitu ya Kak. Fondasi. Justru yang menjadi roh dari setiap pemikiran kita, pola pikir kita, yang akan menjadi jejak pemikiran kita. Karena dari pola pikir akan menghasilkan perasaan kita terhadap diri kita. Lalu akan melahirkan dari perasaan itu lahir lagi pikiran yang baru, pemikiran yang baru. Baru lahir tindakan. Jadi ada gulungan penciptaan sebuah tindakan. Sampai itu menjadi behavior, sampai itu menjadi pola perilaku yang betul, kebiasaan gitu. Bahkan menjadi karakter gitu ya, dan bahkan bisa menjadikan nasibnya dia ke depannya, begitu ya Kakak ya. Betul sekali. Luar biasa banget. Nah Kak, ini ngomongin belief system gitu ya Kak ya. Saya lihat Kakak Jero ini memiliki spirit yang sangat luar biasa. Boleh tahu nggak Kak, apa minimal 3 hal gitu ya Kak ya. Apa 3 hal belief system atau keyakinan gitu ya, yang senantiasa selalu Kakak Jero pikirkan setiap hari? Boleh berbagi Kak? Saya tulis itu dalam Facebook saya, dalam bio saya, bahwa kita adalah cinta, berasal dari cinta, akan pulang kepada Maha Cinta, dan kita adalah cahaya, jadi berasal dari cahaya akan pulang ke Maha Cahaya. Saya meyakini bahwa hidup ini adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan, misalnya Putri dari rumah mau ke kantor, nggak semua jalannya mulus. Dengan meyakini bahwa ini adalah perjalanan, ini adalah kesementaraan. Jalan yang berliku ini hanya sementara, sebentar lagi akan ketemu jalan mulus. Dengan keyakinan seperti itu, kita memelihara harapan kita sambil kita mengupayakan yang terbaik yang kita bisa lakukan saat ini. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan. Nikmati perjalanannya, sepenuh hati melakoninya, dan berikan yang terbaik. Ibarat di hati kita, di kantong kita, kita bawa bibit apa? Jika kita sadar bahwa kita adalah cinta, kita tentu membawa banyak bibit cinta. Dari kantong kita, dari hati kita, dari kepala kita. Kita tebar bibit itu di sepanjang perjalanan. Karena usia tidak akan pernah kembali lagi. Momentum tidak akan pernah kembali lagi. Dan setiap hari ada selalu kemungkinan bahwa mungkin itu adalah hari terakhir kita. Makanya setiap ketemu, kita berikan yang terbaik. Setiap kita berpisah dengan siapapun, karena semua orang adalah teman seperjalanan. Karena kita adalah the soul living in the body. Kita bukan badan ini, kita bukan pikiran ini, kita bukan pencapaian ini. Ini semua adalah perjalanan untuk kita belajar. Jadi
kalau kita percaya reinkarnasi, kita sedang menciptakan reinkarnasi kita berikutnya. Kita menyelesaikan jodoh pertemuan dengan orang-orang yang kita temui di kehidupan saat ini untuk melahirkan jodoh pertemuan baru yang lebih baik lagi, yang lebih memberdayakan lagi. Makanya ada quotes, bahwa setiap orang adalah guru, ada orang yang mengajarkan kekuatan, ya, ada orang yang mengajarkan kekuatan dengan mereka melukai hati kita. Awalnya kita mungkin benci, nggak terima, merasa diperlakukan nggak adil, dan seterusnya. Tapi belakang hari ketika kita bertransformasi, dialah orang-orang, merekalah orang-orang yang pernah membuat kita merasa sakit, merekalah orang-orang yang melukis lukisan indah, warna indah di sayap kita ketika kita sudah menjadi kupu-kupu. Gitu. Dalam banget ini bener-bener. Jadi ya kakak beliau adalah semua ini cinta gitu ya kak, cinta cahaya menuju maha cinta. Jadi kalau hidup kita ini sudah diyakini adalah sebagai perjalanannya, kita menikmati prosesnya, selalu memberikan the best versionnya gitu ya, memberikan hal yang terbaik dalam diri kita, itu pastinya semua akan menjadi dilancarkan gitu kak ya, baik dalam keadaan bagus, tidak bagus gitu ya kak ya, itu akan senantiasa prosesnya akan menjadi dilancarkan gitu ya kak Jero ya, kurang lebih ya. Betul. Oke, luar biasa banget kak Jero. Nah boleh bertanya nih kak ya, kalau kak Jero sekarang memang fokusnya di Bali Coaching Institute aja atau mungkin ada unit bisnis lainnya seperti itu kak? Saya ada agrowisata di Tabanan, ya. Oh, center agrowisata juga gitu. Ada. Itu sebetulnya taman rekreasi ya, tapi udah beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun ya, itu kurang maksimal karena person in charge-nya itu sedang melakukan hal lain gitu. Tapi itu tetap running ya sebagai usaha pertanian. Kemudian ada beberapa sub yang bisa dioptimalkan lagi karena sekarang saya fokus ke Bali Coaching Institute, fokus ke self love. Karena gini, mungkin Putri juga kan di usia sekarang pasti melalui beberapa tahapan kehidupan, di mana dalam tahapan kehidupan kita punya sesuatu yang kita utamakan. Nah, jadi yang saat ini yang sedang saya fokuskan, saya utamakan itu adalah self love itu sendiri. Dulu saya pernah hidup di dunia properti, jadi saat saya berfokus di dunia properti, saat itulah saya mencari uang ibaratnya, ya. Ketika saya terbang, saat itu saya nabung. Jadi saat ini fokusnya tidak lagi uang, tetapi fokusnya adalah memenuhi kerinduan saya. Jadi saya punya prinsip begini. Tadi Putri bertanya tentang belief system. Prinsip saya yang kedua tuh berilah apa yang kita butuhkan. Menurut saya, kehidupan saat ini membutuhkan cinta. Kehidupan tidak lagi membutuhkan banyak orang cerdas, karena sudah terlalu banyak orang cerdas. Sudah terlalu banyak orang hebat. Sudah terlalu banyak motivator. Sudah terlalu banyak inspirasi bertebaran dimanapun. YouTube sudah, guru-guru itu sudah banyak sekali, ya. Tapi tinggal yang kita kurang mau cari adalah atau enggak gitu ya kak ya. Betul. Yang kurang adalah cinta, pembiasaan untuk menjadi lembut kepada diri, pembiasaan untuk memaklumi diri, pembiasaan untuk menerima kekurangan diri. Satu paket dengan kelebihan diri. Pembiasaan untuk kenapa orang bisa pamer gitu ya. Ada shadow. Saya yakin Putri pasti pernah membaca. Ya, ada shadow namanya. Teori shadow ini adalah teori bayangan diri kita sendiri. Kenapa orang masih dia ngerasa diterima oleh pergaulan ketika dia pamer hal-hal yang bisa dia tunjukkan. Kenapa ada keinginan pamer? Itu ada kekosongan di dalam. Ada kegelapan yang perlu kita cerahkan. Jadi mungkin kita kurang mengakui diri kita, sehingga kita butuh pengakuan dari luar. Mungkin kita mungkin kita kurang menerima sisi diri kita yang mana, sehingga kita bisa menjadi ketus dan begitu kritis kepada orang lain.
Bahkan kadang kritisnya kita tanpa sadar menyakiti mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin orang tua kita. Nah, hal-hal seperti itu, self love itu agar menjadi sebuah kebiasaan untuk lembut, karena dalam kelembutan sesuatu itu baru bisa dipahami dengan lebih jernih. Yes, Gitu. betul. Dan berbicara tentang uang, ya, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah yang kebanyakan orang saat ini, yakinlah bahwa uang hanya mengikuti setiap proses yang kita jalani sepenuh hati. Karena kebaikan hati adalah magnet alami yang mendatangkan rezeki itu sendiri. Rezeki yang dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Gitu. Dimulai dari niat yang baik. Bener Kak. Kalau kita sudah niatannya sudah positif, maka akan kebaikan itu datang. Itu persis layaknya kalau analoginya kita tuh kayak udah buat tamannya gitu ya kayak. Jadi otomatis kalau kita udah buat tamannya yang cantik, yang wangi, seperti itu, kupu-kupu itu semua akan berdatangan. Wow, luar biasa banget ini belief systemnya. Berarti ada satu lagi dong Kak, karena 3, berarti ada satu lagi ya Kak Jero ya. Iya. Ya karena ini bisa lagi. jadi inspirasi banget nih Kak, karena kita di saat seperti ini Kak ya, sangat membutuhkan sekali sosok-sosok sukses ini pasti ada dong belief system yang mereka gunakan, mereka akan gunakan sebagai penguat gitu ya Kak ya untuk menjalani kehidupan ini. Menjadi cahaya cinta, menikmati prosesnya, memberikan apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa nih Kak? Self forgiveness, ya. Jadi memaafkan itu adalah ujung dari pemberian yang terbaik yang bisa kita kasih ke diri kita itu adalah memaafkan. Jadi self forgiveness. Orang yang bisa memaafkan dirinya akan bisa melihat kenapa orang lain melakukan kesalahan. Kenapa orang lain bertindak di luar yang sepatutnya. Jadi permakluman itu lahir dari self forgiveness, dan forgiveness itu adalah bentuk cinta yang paling dalam. Jadi kalau tadi kejujuran itu adalah bentuk cinta yang paling halus, memaafkan itu adalah bentuk cinta yang paling dalam. Itulah pemberian yang terbesar yang bisa kita kasih ke diri kita. Kalau kita sudah bisa memberi ke diri kita, berarti kita punya dalam tanda kutip. Kalau kita punya, ibarat kita teko, isinya kita adalah cinta, maka yang bisa kita tuang ke cangkir-cangkir di sebelah kita, anak kita, suami kita adalah cinta. Nah kalau kita isinya racun, kemarahan, kebencian, ketidakterimaan, merasa diperlakukan tidak adil, dunia ini nggak adil, aku kerja keras kok, customerku marah-marah doang, apa segala macam, stop dulu. Bisa jadi kita yang menarik kemarahan-kemarahan itu. Lihat dulu, karena tidak akan mungkin ada sesuatu terjadi jika tidak ada sinkronisitinya, tidak satu frekuensi dengan kita. Jadi apa yang terjadi kepada kita karena kita yang menariknya. Itulah dia the law of attraction. Itulah betul. Jadi, tapi sayangnya itu adalah proses yang mesti kita lakoni setiap hari. Jadi perlu konsistensi. Sama seperti teman-teman di Citra, kan nggak bisa produksi hanya di tahun pertama. Di tahun kedua mesti produksi lagi dong, ya kan? Konsistensi. Jangan baru jadi tim leader, lalu mengurangi upaya. Gue kan udah jadi tim leader nih, apa segala macam. Justru tetap harus merawat tim di bawah kita, ya kan? Jadi karena itu adalah ada bibit-bibit yang harus kita tumbuhkan ya Kak. Karena berani mengajak tim itu kan berarti kita sudah sudah membeli bibit gitu ya. Dan bibit ini kita harus tanggung jawab untuk dia menjadi pohon yang subur seperti itu. Wow, luar biasa banget. Tadi ada yang bertanya itu kalau nggak salah dari Mbak Happy ya, bertanya gimana caranya self forgiveness katanya. Nah, ini Kak Putri dulu nih yang jawab nih, karena versi tiap orang itu beda. Ini Kak Putri bagaimana dulu. Cara forgiveness? Oke, tunggu sebentar ya Kak. Oh iya, ini Kakak Happy. Bagaimana cara forgiveness? Oh ya, ini kita baru mau tanya sama Kakak Jero, saya yang ditanya. Iya, nah kalau saya ini baru banget ya Kak ya, ini pelajaran baru banget karena kemarin juga sempat di coaching gitu ya Kak ya. Ya gitu Kak, kemarin bahwa kalau setiap kita mengalami sebuah masalah gitu ya, kira-kira ini trouble-nya di mana? Nah, seringkali langsung, wah
karena begini gitu, efek luar aja disebut semua gitu kan. Akhirnya coba deh, bisa nggak mulai dienolkan. Jadi kalau kayak penggaris gitu katanya ya, kalau kita misalnya macet mau menuju 10 cm gitu, tapi ada kendala nih di 5, mungkin di 4 gitu. Coba deh kembali ke 0 dulu. Lihat, ada apa nih di sebelum kamu menuju 10. Jadi kalau saya rasa mungkin forgiveness itu untuk lebih mengenali gitu ya, jujur secara halus, dan itu seperti kakak bilang ya, bahwa mengenali lebih dalam gitu ya ke dalam diri kita sebenarnya, oh mungkin ada saya yang salah gitu di bagian mana. Jadi lebih untuk alat ukur ya gitu ya kak ya. Jadi forgiveness ini saya anggap sebagai alat ukur untuk menetralkan dulu gitu loh. Karena pada saat kalau kita lagi masalah itu kan pasti buntu gitu ya, bagaimana mau cari solusi. Nah, untuk biar solusi itu hadir, kesadaran itu hadir, dimulai dari ke titik nol dulu lagi, dienolkan dulu gitu. Jadi forgiveness itu lebih mengenali dan menyadari seperti itu. Jadi harus kembali ke titik nol, gitu sih ya kak ya. Gitu ya kak ya. Betul sekali, iya. Kasih putih. Kalau itu bagus sekali. Gimana, kak? Itu bagus sekali. Jadi saya meyakini gini, setiap klien yang datang ke saya meyakini mereka sudah membawa solusinya masing-masing. Hanya saja dalam kekalutan solusi itu nggak terlihat. Karena seperti kopi kan? Nih ya, kopi ya, baru disedot. Wah, itu kan udah gelap ya. Tapi coba diizinkan mengendap sejenak, diberi waktu, give the time. Jadi cara self forgiveness yang pertama, ya, beri dirimu waktu untuk mengendap. Caranya mengendap dengan cepat adalah bernafas. Dari tadi kita bernafas, tapi tapi kan kita tidak bernafas dengan sadar. Ini kalau nggak salah ada Niki. Halo Niki ya, Niki join. Saya pernah diwawancara juga, berbagi di ada podcastnya bagus, itu miliknya Niki, Live More namanya, nanti teman-teman boleh ikut, bagus-bagus di situ. Jadi saya pernah menyatakan bahwa saat kita bernafas dengan sadar, ada kedamaian yang muncul dari dalam. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sesungguhnya kita adalah cinta. Cinta itu adalah sumber damai itu sendiri. Kalau kita sudah terkoneksi dengan diri kita langsung bisa merasakan diri kita dengan sepenuhnya. Nggak perlu upaya lain, hanya perlu terkoneksi saja. Jadi terkoneksi dengan menggunakan nafas. Duduk, luruskan tulang punggung, ya. Karena saya pegang. Ini langsung teknik ya kak ya. Ini langsung kita teknik ya. Wow, luar biasa kita dikasih teknik ya. Ini hadiah buat Mbak Happy, kemudian buat Mbak Putri, ya, buat ada siapa nih, ada Yumi, Tarya Dewi, banyak ada banyak nih buat teman-teman nih semua ya. Boleh kita sambil hari ini berkat banget. Boleh. Ya, sambil pegang, goyang-goyang dikit nggak apa-apa. Kalau handphonenya ada pegangannya bagus banget. Saya nggak ada pegangannya nih. Jadi luruskan tulang tadi pegang nih kak ya. Ini tadi pegang handphone. Wow, luar biasa banget. Kak Jero, makasih banyak. Aduh. Set. Iya. Wah, iya kak. Berarti luruskan. Ya, luruskan tulang punggung gitu ya kak ya. Luruskan tulang leher. Ini saya kebetulan bersila ya. Jadi kalau teman-teman kursi pun nggak masalah. Tetapi telapak kaki kanan dan kiri dua-duanya menapak ke lantai. Kalau misalnya bisa tanpa sepatu bagus sekali. Kalaupun menggunakan tanpa kaki ya kak ya. Tanpa kaki bagus sekali ya. Jadi menapak ke bumi kakinya atau bersila, luruskan tulang punggung, luruskan tulang leher, lalu pejamkan mata terhubung dengan suara saya. Pejamkan mata dengan rileks, izinkan saja, percaya kepada mata yang terpejam pun bisa melihat. Karena kita sedang memindahkan indera penglihatan kita ke center kita. Ini namanya self-center. Untuk terkoneksi, kita harus self-center dulu. Kita harus mengembalikan center kita ke porosnya. Ibarat bumi berputar, ada porosnya. Kita dalam kehidupan, kita pun ada porosnya. Kita kembalikan kekuatan kita sepenuhnya, atensi kita kepada poros kita, yaitu nafas kita. Ya, lalu tarik nafas sesuai dengan ritme sendiri.
Menariknya bagi teman-teman yang sudah berlatih meditasi bisa menggunakan boleh bagian sisi kirinya saja, boleh bagian sisi kanannya sesuai dengan meditasi mulat sarira yang diajarkan, atau menggunakan kedua peneman. Tanyakan diri kita, apa niatku hari ini? Apa yang sedang aku pikirkan? Apa yang sedang aku rasakan? Ngobrol sama diri. Mengawali self-talk sambil mendengarkan suara saya. Lalu niatkan, aku ingin terhubung dengan perasaan terdalam. Aku ingin terhubung dengan kecerdasanku yang tertinggi. Aku ingin terhubung dengan diriku yang sejati. Lalu saya meyakini bahwa setiap orang adalah guru. Berguru kepada guru sejati yang ada di dalam diri ketika kita terkoneksi. Nah, teman-teman yang saat ini sedang ikut dan kebetulan ada masalah yang ingin diselesaikan, coba bawa masalah itu ke permukaan. Coba buat dalam sebuah kalimat, apa outcome yang diinginkan? Aku ingin apa? Jadi buat dalam kalimat positif. Kalimat positif itu tanpa kata tidak. Jadi contohnya begini. Aku ingin merasakan nafasku. Aku ingin merasa lebih damai. Aku ingin memaafkan diriku. Pasti akan ada sahutan dari dalam. Mungkin berupa sanggahan, mungkin berupa penolakan, mungkin berupa sabotase yang lain. Misalnya, ngapain gini sih? Atau capek pegel gatel punggungnya tiba-tiba gatel atau apa. Nah, godaan-godaan itu adalah ketika kita berusaha untuk masuk ke diri kita. Nah, tetap terfokus kepada nafas, tarik nafas lebih dalam lagi. Tarik nafas 3 kali putar.